Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Kiranya kita dalam keadaan sehat yang dipenuhi sukacita dan kedamaian. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memimpin kami hingga pada saat ini dan bisa menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan dengan penuh sukacita. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Engkau, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, memberikan kami hikmat pengertian supaya kami dapat mampu memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami melalui perenungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perenungan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan orang yang ada di sekitar kita, banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan. Salah satunya ialah gangguan pada mata, atau mata yang telah rusak dan tidak bisa lagi melihat seperti orang banyak yang melihat dengan jelas. Dan orang-orang buta tersebut, mereka ingin melihat alam dan dunia ini seperti yang kita lihat sekarang ini. Mereka juga ingin seperti kita yang normal, yang sehat dan tidak ada kendala dalam melakukan sesuatu yang berguna baginya maupun bagi orang lain. Pada zaman Perjanjian Lama, orang buta atau orang yang sakit apapun penyakitnya, itu dikategorikan bahwa itu adalah orang yang kena kutuk, baik itu sakit kusta maupun sakit lainnya. Sehingga mereka sering dianggap orang-orang yang telah dikutuk oleh Tuhan karena telah melakukan sebuah pelanggaran atau sebuah kesalahan terhadap Tuhan yang mengakibatkan dosa. Tetapi kalau kita juga perhatikan di dalam Perjanjian Baru, itu bukan karena ia telah buat dosa dan mengalami penyakit, dan bukan juga orang tuanya yang berbuat dosa sehingga ia mengalami cacat. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana Yesus menjadi penyembuh bagi orang banyak, bagaimana Yesus menjadi dokter bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit, bagaimana Yesus mengusir setan dan melenyapkan segala penyakit yang dialami oleh manusia. Khususnya dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus memberi penglihatan kepada orang buta. Bagaimana hal itu terjadi? Kita tidak sedang mempersoalkan bagaimana caranya menyembuhkan orang buta, obat apa yang dia beri, atau mengapa Yesus melakukan hal yang demikian ajaib bagi umat manusia. Yang sangat penting ialah kedatangan Yesus yang pertama ialah untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan juga mencelikan mata orang buta, supaya mereka dapat melihat karya Tuhan dalam dunia ini. Karena Yesus adalah seorang gembala yang agung dan baik yang merawat domba-dombanya, serta memberi makan dan menuntun ke jalan yang benar supaya mereka jangan sampai tersesat. Dengan mereka disembuhkan dari sakit atau dari kebutaan mereka, maka mereka dapat percaya bahwa ini adalah sosok seorang yang menolong mereka, sosok seorang yang dapat mereka harapkan untuk kesembuhan mereka, sosok seorang yang dapat memberi yang terbaik bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan pergumulan yang berat, sosok seorang yang dapat memberi jawaban dari setiap kebutuhan mereka. Sehingga di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, banyak orang yang menjadi percaya dan mengikut Dia karena mukjizat-mukjizat yang Ia buat dan dapat menjadi penolong bagi mereka, karena dapat menjadi penyembuh bagi mereka, karena dapat menyelamatkan mereka secara fisik. Keselamatan secara fisik itu yang membawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka diselamatkan secara rohani dan menerima hidup kekal dari Yesus Kristus yang tersedia bagi orang percaya. Kalau kita perhatikan bahwa banyak orang yang berkata di dalam pelayanannya, dia mengajar bukan seperti para ahli Taurat, orang Farisi atau seperti orang lain, tetapi ia mengajar dengan penuh kuasa. Dan banyak juga yang berkata bahwa dia ini benar anak Allah yang maha tinggi. Karena mereka atau orang banyak melihat bahwa tidak ada orang yang dapat melakukan tanda-tanda tersebut
seperti yang Yesus lakukan bagi orang banyak. Itulah tugasnya, dan untuk itulah Dia datang ke dalam dunia ini untuk memberikan suatu pengharapan yang pasti bagi dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Tetapi yang lebih penting juga dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus tidak hanya membukakan mata orang buta, tetapi juga membukakan mata hati mereka terhadap kasih Allah yang sempurna yang Dia nyatakan bagi mereka. Dia membukakan mata hati orang banyak untuk dapat melihat kebenaran yang sejati yang sedang terjadi bagi umat Allah. Dengan membuka mata hati mereka, maka mereka dapat mengerti, mereka dapat melihat, serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka tidak lagi buta terhadap kebenaran, kasih dan keadilan di dalam hidup mereka. Dengan terbukanya mata hati mereka terhadap Allah, maka hubungan yang telah putus itu sejak dari Adam jatuh di dalam dosa bisa menyatu kembali, atau bisa erat lagi hubungan manusia dengan Allah seperti semula. Terjadi suatu keharmonisan antara Allah dengan manusia, terjadi suatu keakraban yang baik, terjadi suatu hubungan yang sungguh indah antara manusia dengan Tuhan. Dan inilah tugas kita sebagai orang percaya atau pembawa kabar baik tentang keselamatan yang besar yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam dunia ini untuk kita. Apakah kita juga memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Mari tanyakan pada diri sendiri dan jawab sendiri di dalam hati setiap kita orang percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang sempurna dan nyata sangat kami rasakan. Kami juga bersyukur untuk setiap hari yang baru, di mana kami memiliki kesempatan untuk terus memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Pimpin hidup kami ya Bapa, biarlah sukacita dan damai sejahtera boleh terus ada dalam hati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pagi hari ini, karena kita tetap dilimpahkan sukacita dan kedamaian di dalam kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.